Kepala Sekolah. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya terima kasih untuk waktu yang Ibu luangkan di siang hari ini untuk kita boleh bercakap-cakap singkat bersama ya, Bu. Ya. Jadi terima kasih. Tentunya pembicaraan kita ini hanya tentang keadaan yang Ibu alami selaku pemimpin di SD Impres. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Karena tentunya Bu, selama ini kan tidak harus aman-aman. Ibu di SD Impres sudah sekitar berapa lama, Bu? Sudah sekitar 8 tahun. Ya, luar biasa ya, Bu, sudah sekitar 8 tahun. Jadi tentunya sudah mengalami suka, duka, senang, sedih. Jadi sudah banyak hal yang Ibu alami. Dan kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema yang jadi dilema bagi Ibu, dilema etika. Tentunya awalnya saya sudah jelaskan tadi tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ya, di sekolah memang ada dilema yang terjadi, ada dilema rujukan, Dilema etika. dilema etika. Itu sering terjadi di sekolah, terjadi kepada anak-anak. Ada Kalau dengan guru-guru Ibu mengalami dilema akhir-akhir ini atau bagaimana? Ada, tetapi ada dilema yang terjadi dengan guru-guru, tetapi sampai saat ini kalau menurut Ibu rasa masih bisa teratasi, masih aman-aman, dan juga terjadi masalah yang membuat kami yang fatal mungkin yang ya, fatal. Ya. Kalau bujukan moral bagaimana? Bujukan moral, kalau bujukan moral memang ada, tetapi bagi saya masih bisa teratasi. Ya, jadi dalam hal ini kalau Ibu sampaikan tadi dengan guru-guru sampai saat ini puji Tuhan aman-aman. Ya, jadi dilema etika yang Ibu alami dilema yang bagaimana, Bu? Dengan misalnya dengan siswa, kalau siswa seringkali ada masalah-masalah yang memang sulit untuk diselesaikan, tetapi masalah-masalah yang terjadi sering di kelas. Memang guru kelas sebenarnya yang lebih tahu, tetapi kalau mereka tidak dapat mengatasinya, mereka sampaikan pada saya sebagai kepala sekolah. Ya. Selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang Ibu sampaikan tadi, dilema dalam kehidupan para siswa ya, Bu. Jadi mungkin hanya beberapa di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi kedua-duanya benar, Ibu sulit untuk mengambil keputusan. Jadi bagaimana Ibu dalam membuat keputusan untuk dilema-dilema yang terjadi dalam hal ini, dilema yang dihadapi dengan murid? Dilema yang dihadapi dengan murid seringkali ada hal-hal yang dianggap dua-dua benar ya. Jadi ketika kami menyelesaikan masalah itu, tentu kalau misalnya kami sulit untuk menyelesaikan, tentu kami mau lihat dari berbagai pihak, dari wali kelas mungkin, dari murid, apa kasus yang sebenarnya terjadi itu. Dan tentunya kami mau menyelesaikan, tentu kami mesti ambil keputusan yang bijaksana. Jadi kalau misalnya kami tidak dapat selesaikan, tentu kami panggil juga dengan orang tua. Jadi itu mungkin termasuk langkah-langkah yang Ibu tempuh ya, prosedur yang Ibu tempuh. Jadi Ibu sampaikan tadi kolaborasi dengan wali kelas, baru nanti kalau masalahnya belum terselesaikan melibatkan orang tua. Jadi itu termasuk
prosedur langkah-langkah yang Ibu tempuh. Dan berdasarkan beranjak dari itu Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan? Hal-hal yang paling efektif untuk Jadi mengambil kalau keputusan. Ibu menghadapi dilema tentang murid di kelas, kalau tadi Ibu sampaikan diatasi terlebih dahulu oleh wali kelas ya Bu. Iya, diatasi dulu oleh wali kelas. Jadi yang paling efektif menurut Ibu ketika hal itu seandainya tidak dapat diselesaikan oleh wali kelas, seperti yang Ibu sampaikan tadi, langkah efektif apa yang dapat dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat? Langkah-langkah yang kami ambil tentu juga harus bernilai kebajikan. Karena kami juga memikirkan bagaimana kami harus mendidik siswa. Iya. Supaya juga siswa tidak berpikir bahwa mereka kami sudutkan. Iya. Jadi kami juga harus mengambil keputusan yang lebih baik, tentu yang bernilai kebajikan ya. dari kebajikan ya. Nilai kebenaran ya Bu. Harus juga mengambil keputusan yang benar supaya juga anak juga bisa termotivasi juga untuk merubah sikapnya, karakternya. Di hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini dilema murid ya Bu. Ada tantangan yang kami hadapi dalam menghadapi murid. Contohnya pernah terjadi di kelas 5 SD, di SD Impres TF, siswa ketika ada masalah di kelas, wali kelas sudah sampaikan pada kepala sekolah karena wali kelas sulit untuk juga menyelesaikan. Ya. Jadi ketika saya masuk, anak itu memang rupanya agak tersinggung dan dia sudah tidak suka lagi belajar. Waktu saya urus, saya suruh anak duduk, masuk ke kelas, dia sudah di pintu kelas tuh memang tidak mau sama sekali. Dia berkeras hati, so bijaksana. Saya sudah agak keras sedikit, ya dia tidak menerima. Tetapi saya juga menyadari ya kalau kami terlalu keras juga anak mungkin tidak bisa menerima karena anak itu memang agak keras. Saya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang juga suruh bisa masuk belajar juga. Tetapi memang anak berkeras hati, aduh memang dilema sekali. So hilang akal juga untuk mau sampaikan kepada anak bagaimana. Nah itu yang menjadi dilema. Tetapi waktu itu saya mengambil inisiatif. Saya katakan kalau Isel tidak mau, dia harus pulang. Jadi ibu juga sendak mau paksa. Waktu itu anak ada pulang rumah juga. Dan saya katakan juga kalau Isel keputusan waktu berarti besok panggil orang tua untuk datang di rumah, di sekolah. Keesokan harinya orang tua tidak datang, tetapi anak saya lihat sudah menyadari, dia langsung mendekat, ibu mau cari perhatian. Dia mungkin ya sudah menyadari untuk apa yang dia buat pada hari kemarin. Jadi saya juga terhibur, so tidak paksakan juga tuh orang tua untuk mau datang. Ya, jadi itu tantangan yang tantangan ibu hadapi justru dari pribadi siswa sendiri ya Bu. Jadi siswa. Mungkin responnya yang kurang baik atau yang ibu sampaikan tadi menyangkut perasaannya ya. Apakah ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus ini, dan bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah miliki? Kalau untuk menyelesaikannya, untuk masalah yang terjadi, kalau bisa diselesaikan untuk hari itu, ya tentu saya menyelesaikan hari itu. Tetapi kalau tidak, saya juga konsultasi dengan guru-guru untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Ya, jadi tadi iya. Tentunya kalau misalnya tidak dapat diselesaikan hari itu, saya buat jadwal, mungkin panggil orang tua mau datang untuk menyelesaikannya di sekolah. Untuk Jadi masalah itu yang terjadi. langkah yang Ibu ambil ya. Bu Kepala Sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Menurut saya ada yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Tentu kalau saya tidak bisa, saya minta bantuan kepada guru-guru yang ada untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi Ibu melibatkan guru-guru ya? Ya, tentunya melibatkan guru-guru. Dari semua hal yang telah kita bicarakan ini ya Bu, luar biasa hal-hal yang boleh Ibu sampaikan, untuk apa yang boleh saya tanyakan saat ini. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Yang saya bisa petik dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, tentu sering saya berkolaborasi ya, dengan guru-guru. Saya bekerja sama dengan guru-guru supaya boleh menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Jadi seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Yang dapat Ibu petik, ternyata kolaborasi itu sangat penting ya Bu. Kalau saya kolaborasi itu sangat penting karena jalan majunya pendidikan tentu ya, mesti ada kolaborasi dengan, sesama guru, juga semua warga SD Impres atau warga sekolah. Jadi tentunya walaupun Ibu pimpinan di sini, tapi tidak bisa berjalan sendiri ya Bu. Penting sekali untuk berkolaborasi dengan guru-guru bahkan warga SD Impres. Ya, terima kasih Bu, luar biasa perbincangan singkat kita di siang hari ini, dan tentunya terima kasih untuk waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu yang juga padat dan luar biasa, tetapi boleh memberikan waktu bagi saya untuk kita melaksanakan perbincangan singkat ini. Sekali lagi terima kasih Bu, semoga apa yang kita bicarakan ini bermakna dan boleh menjadi berkat tentunya dalam tugas kepemimpinan Ibu, bahkan saya juga selaku guru. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang, Tuhan berkati. Sudah, mulai itu. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, Luar biasa, puji Tuhan. Amin. Tentunya terima kasih Ibu Kepala Sekolah karena boleh meluangkan waktu di siang hari ini untuk saya boleh berbincang singkat dengan Ibu Kepala Sekolah yang tentunya mengenai hal-hal yang Ibu Kepala Sekolah alami selama masa kepemimpinan di sekolah ini. Dan bolehkah saya bertanya Bu, sudah berapa lama Ibu melaksanakan tugas di SD Gemim TF ini? Saya sudah melaksanakan tugas di SD Gemim sudah sekitar kurang lebih 4 tahun. Oh, sudah cukup lama. Jadi tentunya sudah banyak makan garam ya Bu. Ya, sudah banyak hal yang Ibu Kepala Sekolah alami, baik suka, duka, senang, susah.
Nah, Ibu Kepala Sekolah, selama ini Ibu memimpin di SD Gemim TF, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan apakah itu dilema, etika, atau bujukan moral? Terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah, Iya. ketika saya bertugas di tempat ini, kalau dilema etika untuk guru selama saya berada di sekolah ini, bertugas di sekolah ini, belum ada. Tetapi dilema etika yang saya temui di tempat ini atau di sekolah ini adalah siswa. Oh, jadi siswa Iya. ya Bu, Ibu mengalami dilema Iya. tentang murid. Murid. Dan selama ini Bu, ketika Ibu diperhadapkan dengan dilema murid, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang murid. Saya selaku kepala sekolah, ketika saya diperhadapkan dengan dilema atau dilema etika, saya tidak langsung mengambil keputusan, tetapi saya kerjasama dengan guru kelas, karena yang lebih tahu adalah guru kelas ketika dilema etika ini terjadi bagi siswa. Jadi Ibu kerjasama Iya. dengan wali kelas di mana terjadi kasus ya Bu tentang murid. Jadi berkaitan dengan yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus seperti itu? Ketika menyelesaikan kasus seperti ini, saya serahkan penuh dulu kepada wali Iya. kelas, dan wali kelas mereka belum langsung mengambil keputusan dengan dilema yang dihadapi oleh siswa, tetapi guru kelas mengadakan wawancara dengan siswa yang diperhadapkan dengan dilema etika ini. Jadi itu yang selaku pimpinan itu yang saya lakukan. Jadi serahkan penuh dulu kepada wali kelas yang ada. Dari langkah yang Ibu sampaikan tadi, hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu efektif untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif itu seperti apa? Jadi yang paling efektif saya lakukan ketika dilema itu terjadi, yaitu wawancara atau dialog bersama dengan murid Ya. yang diperhadapkan dengan dilema. Jadi guru kelas cari tahu apa penyebab sehingga terjadi dilema tersebut. Iya. Ada tantangan tidak dalam proses pengambilan keputusan? Ya, yang pasti dalam pengambilan keputusan atau ketika diperhadapkan dengan dilema pasti ada tantangan. Baik itu tantangan dari siswa maupun mungkin dari orang tua. Iya. Yang mungkin tidak menerima dengan apa yang Iya. atau disampaikan Langkah oleh mungkin langkah yang diambil ya, oleh pihak sekolah. yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada siswa. Siswa. Ya, baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi selama ini belum ada penjadwalan. Iya. Tetapi kembali di pertanyaan pertama. Jadi saya selaku kepala sekolah serahkan penuh dulu kepada guru kelas. Iya. Ketika itu tidak ada titik temu atau tidak ada penyelesaian, baru saya selaku kepala sekolah memanggil kepada siswa yang diperhadapkan dengan dilema etika. Iya. Tapi mungkin kalau selanjutnya mungkin ada penjadwalan.
Oh, oke. Jadi begitu ya, Bu. Ya. Bu Kepala Sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, dalam pengambilan keputusan dengan dilema yang terjadi pada anak-anak, saya kolaborasi dengan teman-teman guru. Karena walaupun saya selaku pemimpin atau kepala sekolah, yang pasti saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada masukan atau kolaborasi dengan guru-guru yang ada. Oke, baik sekali, Bu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan dari awal tadi, Bu, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, ternyata ketika kita diperhadapkan atau siswa, anak didik kita diperhadapkan dengan dilema etika yang sangat penting di sini, apalagi saya selaku kepala sekolah, yang saya boleh ambil di sini yaitu kerjasama yang baik dari kepala sekolah dan juga guru-guru. Jadi ketika itu ada kerjasama yang baik, maka apapun yang terjadi dalam sekolah, apalagi dilema yang sudah dibicarakan tadi, pasti itu ada jalan keluar. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, ada banyak hal yang boleh dibagikan saat ini kepada kami, yang tentunya harapan kami dari berbagai dilema yang Ibu Kepala Sekolah hadapi di sekolah ini tentunya akan mendapat solusi yang terbaik, keputusan yang terbaik untuk penyelesaian. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini Ibu Kepala Sekolah yang telah diluangkan untuk kami. Terima kasih untuk pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Semoga sukses. Oke, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar? Terima kasih tentunya untuk kesempatan yang Ibu boleh luangkan bagi saya untuk melaksanakan wawancara di siang hari ini. Tentunya telah banyak pengalaman yang telah Ibu timba. Boleh berapa lama Ibu telah memimpin di sekolah Ibu? 7 tahun. Oh, luar biasa. Jadi tentunya sudah memiliki pengalaman makan garam ya, Bu. Baik susah, senang, suka, duka telah dialami. Ada hal-hal yang saya mau tanyakan sekaligus juga akan menjadi pembelajaran bagi saya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk biasanya yang terjadi untuk etika, mengidentifikasi etika moral, dilema etika moral. Dilema etika, Bu. Ya, untuk sekolah saya ya biasanya pasti setiap sekolah ada masalahnya, ada dilemanya. Nah, kalau mengidentifikasi biasanya ada hal-hal yang saya lihat ada yang di luar kebiasaan. Pasti berarti ada masalah. Ada dilema. Nah, atau juga ada laporan-laporan dari teman-teman guru. Nah, itu pasti cara saya ya langsung ditanyakan, mendengar dulu, belum mengambil keputusan, tapi biasanya mendengar laporan-laporan dari para guru. Oke, Bu. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Tentu ini menjadi sebuah dilema bagi Ibu. Bagaimana? Biasanya kalau untuk etika moral, dilema etika moral itu biasanya saya selesaikan, ya panggillah yang bermasalah secara pribadi, menanyakan masalah-masalah yang ada, kenapa sampai seperti itu. Kalau misalnya ada 2 guru yang bermasalah, berarti harus panggil satu-satu, mendengarkan mereka. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur tadi Ibu sudah mengungkapkan beberapa hal. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk kasus dilema etika ini?
kalau tadi setelah memanggil, Iya. baru langkah-langkahnya saya panggil dalam ya untuk menyelesaikan. Iya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan ya panggil misalnya ada guru Iya. kedua guru misalnya Iya. yang bermasalah. Nah, biasanya ada melibatkan teman guru, mengapa sampai mereka berdua ada masalah, pasti Iya. ada juga yang menyebabkan. Iya. Pasti itu yang tersangkut paut dengan masalah itu, guru-guru yang tersangkut paut ya dipanggil bersama-sama, diselesaikan bersama-sama. Dan pada saat itu juga saya melibatkan juga para senior, guru-guru senior yang ada, paling kurang 1-2 guru yang senior untuk bersama-sama menyelesaikan. Nah, biasanya pada saat itu ditanyakan, mereka juga menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan, dilema, sehingga masalah itu terjadi. Iya. Disaksikan oleh teman-teman. Nah, kalau misalnya ada sanggahan atau apa, diselesaikan saat itu. Jadi bukan hanya saya yang mendengar, pasti ada juga teman-teman. Jadi itu langkah-langkah prosedur yang Ibu buat ya. Hal-hal apa yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya harus diselesaikan secara, kalau menurut saya secara 4 mata. Iya. Atau kalau belum dengan 4 mata harus panggil dengan ada saksi. Iya. Ada saksi. Nah, kalau itu saya rasa secara efektif. Kemudian setelah itu menjadi juga pembelajaran. Kalau misalnya sudah selesai, disampaikan kepada forum, hal-hal seperti ini tidak baik, tidak baik untuk dibuat. Gitu. Jadi setelah diselesaikan secara 4 mata ataupun ada saksi 8 mata dan seterusnya, harus disampaikan juga ke forum, misalnya ke Dewan Guru. Janganlah mencontoh untuk hal-hal seperti ini karena ya pasti tidak baik. Iya. Dari langkah yang Ibu buat, apakah selama ini ada tantangan? Apa yang menjadi tantangan dalam Ibu Kepala Sekolah mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pasti ada. Nah, tantangan lebih ke pribadi guru masing-masing. Pribadinya. Nah, kan setiap pribadi pasti berbeda karakter. Maka ya saya harus mempelajari karakter karena kalau penyelesaiannya sama semua pasti tidak akan berhasil. Jadi untuk guru yang mungkin dengan kepekaan emosi yang rendah, tentu harus dengan lemah lembut juga. Nah, kalau guru yang memang terbiasa emosi tinggi, ya bagaimana caranya? Jadi itu lebih ke tantangan, lebih lagi mempelajari karakter guru masing-masing supaya bisa tahulah cara menyelesaikan, cara pendekatan secara pribadi supaya ya masalah bisa diselesaikan. Ya, oke, Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah jalankan? Ya, biasanya kalau masalah, tergantung masalah. Kalau misalnya masalah itu ya ternyata itu sampai menyinggung ke hati, biasanya kalau ke hati atau melibatkan beberapa orang, biasanya itu saya harus jadwalkan hari yang tepat. Ya tentunya ya mintalah Tuhan atas izin Tuhan dalam doa. Kira-kira waktu yang tepat untuk menyelesaikan ini masalah. Ya kalau memang Tuhan izinkan, misalnya harus di hari ini ya ini. Biasanya kalau direncanakan karena besok ada rapat dan sebagainya, jadi tertunda mesti ada 2 hari lah atau 3 hari. Biasanya enggak selamanya itu masalah, apalagi masalah yang pelik
Rumit dilema, ya tetap kita harus biasanya ada beberapa hari baru bisa diselesaikan. Karena kalau 2 hari biasanya ada emosi, ada masih kalau orang Nado bilang masih panas. Nah, jadi biasanya emosi akan cepat. Jadi biasanya bukan berarti kita menunda, cuman lebih efektif, lebih baik itu masalah sebaiknya jangan kalau misalnya lebih ke ada emosi, sebaiknya beberapa hari setelah diredakan dulu ya Bu. Setidaknya sudah ada emosi sudah bisa diredam, sudah bisa tenanglah untuk dikendalikan lah ya Bu. Ya. Jadi biasanya tetap mesti harus ada dijadwalkan. Oke. Menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Ya, ada di sekolah saya ada beberapa guru senior. Biasanya juga saya sharing dengan mereka bagaimana cara. Kalau memang ada beberapa yang memang harus saya putuskan, tapi tidak mengapa kan karena mereka juga ada yang mantan kepala sekolah di sekolah saya, ada guru senior, jadi kami juga sharing bagaimana cara baru menyelesaikan masalah. Oke, luar biasa proses pengambilan keputusannya ya Bu kepala sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu kepala sekolah petik dari pengalaman Ibu kepala sekolah mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran lebih ke bagaimana cara kita sebagai kepala sekolah harus mengetahui karakter masing-masing para guru supaya bisa menyelesaikan tepat. Kemudian mempelajari kasus-kasus yang ada, latar belakangnya harus pelajari dulu kasus-kasusnya dengan baik, jangan sampai salah mengambil keputusan. Kemudian kalau memang harus diputuskan secara bersama-sama, harus dirapatkan bersama-sama. Jadi itu kebersamaan itu penting. Jadi dari pribadinya, kemudian identifikasi kasusnya sampai keputusan itu kalau memang harus diputuskan bersama harus. Tapi kalau memang biasanya kalau memang tidak perlu ya langsung kalau cuma minta maaf itu biasa bisa satu kali. Tapi kalau ada hal-hal yang memang mendesak, yang memang penting harus melibatkan rapat dewan guru, harus diputuskan. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita di siang hari ini Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini lebih lagi meningkatkan semangat Ibu dalam pengambilan keputusan untuk setiap dilema yang terjadi di sekolah, tetapi juga menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi saya secara pribadi sebagai pemimpin pembelajaran juga di kelas, bagaimana untuk pengambilan keputusan untuk setiap dilema etika yang terjadi. Terima kasih Bu atas kesempatan ini, atas waktu yang diberikan. Tuhan memberkati, selamat siang.